Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu membuat aplikasi sederhana data karyawan PT Sumber Rezeki. Saya Suherman, kemudian ada Hanifah Salsabila dan Anjinul Fadila. Pertama kita buat tampilan aplikasi itu sendiri. Di sini ada nick, data karyawan, jabatan, alamat, email, nomor telepon. Kemudian bagian bawahnya ada tambah data, simpan, edit, hapus, batal, keluar. Pertama-tama kita akan membuat database di XMPP-nya. Kita membuat database-nya dengan nama db_data karyawan dengan tabel karyawan. Isinya ada 6 sama seperti tampilannya. Ada nick, tipe datanya integer, nama, tipe datanya varchar, jabatan, tipe datanya varchar, alamat, tipe datanya varchar, email, tipe datanya varchar, nomor telepon, tipe datanya integer. Kemudian kita akan membuat config agar connect ke database. Di sini kita membuat package data karyawan. Kita import java.sql.connection, java.sql.driver-manager, java.sql.sql exception. Kemudian kita membuat class config, di mana class ini akan mengkoneksikan ke database. Kita public static connection config db, terus ketika terjadi error dia akan melempar ke SQL exception. Dia akan mengecek sesuai dengan URL yang kita kasih. URL database kita, usernya root, passwordnya kosong. Kemudian kita meregistrasi driver di DBC MySQL. Kemudian kita konekkan driver manager connection menggunakan URL user dan password. Kemudian jika terjadi error, maka SQL exception akan membaca kalau data tersebut error. Kemudian kita akan membuat metode untuk mengosongkan form dan untuk menampilkan datanya. Kita ke search. Di sini kita membuat package data karyawan, import java.awt.exception, java.swing.table.default table model, java.sql.connection, java.sql.resolveSet, java.sql.sql exception, java.sql.statement, java.swing.jobSession, and kita membuat public class karyawan extends java.swing.jframe. Kita membuat metode kosong from extending.setEditable supaya kita bisa mengatur nicknya, extending.setText, extend name, nama, jabatan, alamat, email, dan telepon. Kemudian kita membuat metode tampilkan data, yaitu kita membuat tampilan data yang di sini tabelnya masih kosong, masih titel 1, titel 2, titel 3. Nanti kita akan ubah, jadi setiap kotaknya judulnya akan diganti dengan nomor, nick, nama karyawan, jabatan, alamat, email, dan nama telepon. Kemudian kita membuat inisialisasinya dari nomor 1. Kita mengambil datanya dari data tabel karyawan yang ada di database. Kemudian kita mengkoneksikan ke database. Kita mengambil data dan mengubah data dari database. Next membuat tabel sesuai dengan jumlah yang ada di tampilan. Formnya ada 6. Tabel karyawan.setModel yaitu menetapkan model tabel pada komponen tabel. Kemudian kita membuat public karyawan atau konstruktor karyawan. Di sini ada init komponen, yaitu menginisialisasi komponen yang ada di tampilan GUI. Tampilkan data untuk menginput data,
kosongkan form untuk mengosongkan pada form input. Oke, baik teman-teman, kita melanjutkan project kita. Sekarang kita akan mengaktifkan semua tombol yang kita buat ya. Yang sebelumnya kita sudah membuat desain, kemudian kita sudah koneksikan dengan database. Sekarang kita akan mengaktifkan tombol-tombolnya. Ada simpan, edit, hapus, batal, dan keluar. Nah, ini tombol-tombolnya. Oke, pertama kita ke simpan dulu. Di tombol simpan, nah codingannya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat codingannya. String SQL dengan insert into karyawan values. Kita masukkan NIK, nama, alamat, email, dan lain-lain. Dan semuanya harus masuk ya, karena kita membuat sebanyak data yang akan kita masukkan di aplikasi kita. Kemudian selanjutnya bisa disamakan teman-teman. Codingannya seperti ini. Oke. Oke. Kemudian kita coba ya. Kita coba dulu. Ini digunakan untuk menyimpan data kita asal dulu aja ya, masukin ya. Ini Andi contohnya. Jangan hidup misalkan. Kita masukkan dulu. Oke. Nomor teleponnya 0213. Pas ya. Oke. Kita klik simpan. Simpan data berhasil. Oke. Masuk ya teman-teman. Sudah masuk. Nah. Oke, kita lanjut ke bagian edit. Edit digunakan untuk mengedit data yang sudah kita input. Geser nih. Nah, digunakan untuk mengedit data yang sudah kita input tadi ya, tanpa menghapus data tersebut. Edit di bagian, nah ini dia edit. Nah, untuk edit, kita bisa langsung klik di bagian tabelnya. Tabel kolom mana yang mau kita edit, kita klik saja. Di bawah sudah ada perintahnya, sudah ada codingannya. Jadi, ketika kita ingin mengedit salah satu data, maka kita hanya perlu untuk mencarinya di tabel. Supaya lebih mudah, langsung klik di kolomnya. Nanti kita contohkan ya teman-teman. Oke, ini adalah tampilan codingan dari tabelnya. Kita klik di event, kita pindah ke mouse, terus mouse, klik ya. Nah, ini adalah tampilannya. Bisa dilihat ada tabel untuk menu karyawan, menu NIK, nama, kemudian jabatan, dan lain-lainnya. Semuanya harus sesuai dengan tabel yang kita buat di awal. Kita pilih. Oke. Oke, langsung saja kita contohkan ya. Klik, nah langsung masuk ke semua data. Kita coba edit nomor teleponnya. Kita klik edit. Nah, maka data berhasil diedit. Maka nomor telepon pun akan berubah. Seperti itu contohnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian hapus. Nah, bagian hapus tentunya digunakan untuk menghapus data. Data yang sudah kita masukkan, kita simpan di awal, bisa dihapus. Ini codingannya teman-teman. Caranya sama ya, hanya double klik saja di bagian tombol, maka akan langsung masuk ke codingannya. Tambahkan codingannya seperti ini. Oke, contohnya kita klik hapus, maka data berhasil dihapus, di tabel pun akan hilang. Oke, kita lanjut ke bagian batal. Nah, di bagian batal, nah, double klik ya. Itu untuk mengkosongkan form ketika kita sudah mengetik, tapi belum disimpan. Kita kasih contoh. Ini nama karyawannya Rizky misalkan.
network administrator misalkan ya, ini hanya contoh saja. Alamatnya jalan-jalan misalnya. Oke, emailnya rizky@gmail.com misalkan ya. Kemudian nomor teleponnya 0124 bebas ya. Kita klik batal, maka akan batal. Akan hilang semua data yang sudah kita klik. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir yaitu tombol keluar. Tombol keluar hanya sistem .exit ya, region 0. Kita coba klik. Nah, maka akan keluar. Oke, segitu saja teman-teman. Aplikasi yang sudah kita buat beserta semua fungsi-fungsi dari tombolnya sudah kita berhasil buat ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf videonya hanya sekilas saja karena untuk mempersingkat waktu penguploadan video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.